Belum mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Pak. Belum Udah, mulai Pak. belum. Ini belum ada yang, ini masih menunggu. Masih sama-sama belum bisa masuk. Wah, terputus lagi. Di layar kelihatan ada tapi nggak ada suara ya. Iya, terputus lagi. Hmm. Kemarin itu, oh Jatisari yang mati lampu juga kemarin tuh. Jadi Iya, mereka nggak ikut pelajaran terakhir bahasa Inggris. iya, apa langsung lanjut ke pelajaran selanjutnya dulu kali ya? Setelah Pak Syamil, oh ya left tuh, hilang. Iya, kayaknya eh, saya jam 8:15 harus ada presentasi di tempat lain ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti saya sampaikan Pak Syamil. Iya, Mm-mm. Karena mau masuk sedikit pun kesian ya, nggak dapat apa-apa juga ya. iya, Mm-mm. Ya, nanti aku sampaikan. oke, oke. Ini mungkin Kalau kalau ada waktu 15 menitan gitu, mau aku sampaikan anak-anak tentang apa? eh Mau pesan-pesan apa? Oh, nggak usah. eh jadi materi yang hari ini itu akan review yang kemarin ya. Oh, review. Kayak dimulai dengan review. Mungkin bisa review itu kayak mana Mm-mm. yang private, mana yang eh personal gitu. Personal. Intinya personal itu bisa dibagi nggak sih? Personal itu relatif lebih aman. Cuma saat data personal itu dikombinasikan, itu juga akhirnya bisa jadi informasi yang untuk Iya pribadi. ya, Ya, bisa dijual ya sama orangnya. nah, ya. Kalau Mungkin contoh kayak gini, Pak Syamil, di toko-toko kan sering banget tuh kita beli barang. Terus mereka kan minta tuh, oh nomor telepon ya Bu, ini. Sebenarnya kita berhak nggak sih? Oh, kita berhak ngasih atau nggak ngasih, boleh ya? boleh berhak menolak kok. Oke. Nah itu ya mungkin nanti bahasanya itu memang terkait itu ya kayak kapan Hmm, kita mau bagi. Kan nanti sekilas hmm, kita bahas hmm, ini. Nah, hmm. hmm. Nah, itu sebenarnya akan membahas sedikit tentang ini kayak Hmm. tanyakan siapa, kapan, di mana, Hmm. mengapa gitu. Jadi buat ya melatih mereka mengenali beneran butuh enggak gitu. Kalau nomor telepon mungkin buat iklan gitu kan. Hmm. Ya mungkin kalau mereka mau iklan untuk mendapatkan diskon atau promo ya silahkan gitu. Cuma begitu mintanya lebih banyak kayak minta foto KTP atau minta eh, kontak 3 kontak darurat itu udah mulai minta nomor orang lain di sekitarnya atau bahkan pendapatan itu udah berarti udah mulai diwaspadai kayak gitu-gitu sih. Iya betul ya. Ya, mungkin eh, bakal banyak tentang itu. Nanti ya mungkin ada studi kasus kayak mengenali judi online kenapa nggak bagus kayak gitu-gitu. Hmm. Pinjaman online kenapa berbahaya sama konten-konten cepat kaya 1 miliar pertamamu gitu-gitu. Iya ya, betul itu. Kadang-kadang orang lupa kasih ilmu tentang ini ya, karena dipikir, ah udahlah itu ya. Iya benar-benar, Pak. Hmm. Karena memang yang sering kena ya yang di daerah-daerah ya. Mm-mm. Ya, kayak itu sih materinya. Ini ya agak agak pengulangan sih emang biar kemarin kan masih ada beberapa yang masih bingung ya. Iya. Kalau kemarin kan baru memang jelasinnya kayak apa apa nggak dibedakan total ya personal sama private gitu. Nanti mungkin agak di apa turunkan lagi kapan personal bisa jadi privat gitu. Nanti mungkin lebih banyaknya sebenarnya yang mau dibahas hari ini tuh itu. Hmm. Dan kalau Oh, personal tapi nge-share-nya real time bisa jadi langsung jadi private kayak gitu, hmm. nanti. Jadi mungkin yang bahas ini terkait ini.
ya konteksnya sama. Hmm. Ya ini sih tentang nge-share. Oh real time ini aman nggak? Nomor HP Hmm. aman nggak? Foto Hmm. keluarga aman nggak? Ya, Hmm. yang kayak gitu-gitu. Gitu. Cuman mungkin yang aku amati adalah kalau kita dari istilah-istilah seperti real time dan segala macam, saya khawatir mereka nggak nangkap juga istilah itu gitu. Iya, yang Memang untuk harus real ada time ya. bahasa bahasa dibahasakan ke bahasa mereka gitu kali ya. Iya benar. Aku masih belum ya. Ya, Hmm. bayangin cuma saya sedang di sini gitu. Tapi real time itu, real time lebih Hmm. lebih nyata, lebih Iya, iya. precise ya. Hmm. Alhamdulillah SMK Jatisarinya masuk. Ya, Silahkan Pak kalau mau manfaatin 15 menit terakhirnya. ya. Ya. Wah, terputus lagi. Iya, Jadi kalau masih dapat 5 menit bisa. Tapi iya. saya sampai 7.50 kali ya. Oke. Kalau belum ada yang terhubung, mungkin sekalian ini aja. Izin duluan. Mm-mm. Kalau saya ditanya perbedaan private sama privasi, saya sebenarnya belum bisa menjawab secara ini juga sih. Hmm, oke. Mungkin sekalian review ya. Ya, Mm. ini mungkin saya sembari masuk, mungkin nanti terputus-putus sambil review. Nah, beda personal sama private itu. Personal itu relatif tentang diri sendiri, tapi kita tidak bisa mengidentifikasi siapa orangnya dari data tersebut gitu. Sebentar, ini anak-anak udah aktif coba. Jatisari bisa dengar suara Pak Shanmil? Masih di mute, oke. Sudah, oke. Sudah terdengar. Oh, ya silakan Pak. Oke, mungkin sambil menyiapkan kursi, mungkin sambil menyimak review sekilas mungkin ya, karena nanti waktunya singkat, jadi mungkin yang materi yang harusnya dibahas hari ini akan dibahas minggu depan. Mungkin lebih ke sambil mendongeng. Nyalain kamera dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman adik-adikku dari Jatisari. Oke, mungkin koneksi, mungkin bisa jadi kita minggu depan kita membahas tentang jaringan ya. Kenapa WiFi suka tidak nyambung kayak gitu-gitu mungkin seru juga ya. Alasan-alasan dan apa yang bisa dilakukan mungkin ya. Oke, kembali dulu ke sambil kalian bersiap-siap mungkin biar eh biar ada diskusinya sambil menyimak dulu kali ya. Nah, jadi kan kemarin kita sudah membahas, kita melanjutkan materi kemarin ya terkait eh, informasi informasi personal dan informasi privat gitu, atau yang privasi gitu ya. Nah, bedanya secara umum tadi ya, kalau yang personal itu kalau informasinya didapatkan itu kita tidak bisa dikenali secara spesifik siapa kita gitu. Jadi kayak informasi tentang saya suka makan nasi goreng gitu. Wah, ini kan bisa jadi eh, ya bisa jadi siapa gitu kan masih belum jelas gitu. Tapi begitu dikasih tahu nama lengkapnya, kalau nama nama panggilan itu mungkin masih bisa masuk ke masuknya ke personal ya, karena masih belum bisa diidentifikasi secara detail ini ke siapa gitu. Tapi begitu nama lengkap itu bisa jadi, bukan bisa jadi, memang masuknya ke informasi yang privasi gitu. Karena kita tahu nama lengkapnya, kalau nama apalagi namanya unik gitu ya, panjang gitu kan, langsung teridentifikasi ini siapa sebenarnya orangnya kayak gitu. Jadi kalau namanya mungkin umum itu ternyata lebih aman ketimbang namanya unik banget gitu kayak 4 kata besok bacanya susah gitu. Nah, itu biasanya langsung jadi teridentifikasi siapa gitu. Seperti itu. Oke, mungkin sambil
Ngambil absen kali ya. Oke, ini tapi gambarnya juga masih ngeblur ya di sama tulisannya. Oke, ini yang udah hadir ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, hampir lengkap ya. Nah, ini mungkin yang tidak hadir ada siapa aja ya? Yang belum hadir. Maksudnya yang belum hadir nih. Amira. Oke, Amira nggak hadir. Terus siapa? Adli. Vina. Vina udah hadir, Vina. Oh, Vina ada. Oke. Berarti ini udah mulai jelas nih. Berarti Amira. Yang nggak masuk Amira aja ya? Sama Adli. Adli apa? Ai. Adli, Pak. Oh, Adli yang nggak masuk ya. Oke. Dua ya. Oke. Nah, mungkin ini ya kita ke sini dulu. Nah, ini sama seperti kemarin kan kita sempat bahas ya. Saat nanti akan saya Bapak ini kan tampilkan kayak ini informasi apa gitu ya. Private atau personal. Nanti silakan bersama-sama. Kalau eh, kalau personal, angkat tangan kanan terbuka. Tangan kanan terbuka. Kalau private, kepalkan tangan kiri. Tapi kalau kalian nggak tahu, angkat tangan dua-duanya lah ya. Nggak yakin. Oke, oke, siap ya. Nanti, oke, yang pertama, nama panggilan, private atau personal. Nah, oke, kalau personal, angkat tangan kanan terbuka. Kalau private, tangan kiri tertutup. Oke, oke, silakan turunkan tangan. Oke, yang kedua, nama lengkap. Nama lengkap, privat atau personal. Oke, masih ada yang personal, ada yang privat ya. Oke, lanjut ke tempat sekolah atau nama apa? Tempat kalian bersekolah. Itu privat atau personal? Personal. Oke, lanjut ke nah mungkin lebih diskusi sedikit ya. Kalau tempat belajar itu eh, berarti lebih ke personal ya. Nah, kira-kira resikonya apa kalau orang tahu tempat sekolah kalian? Berminat, berminat sekolah. Ya, bohong. Ya, ini ya, terkait data. Nanti bisa didapat datanya. Kayak sekolah kan biasanya data sekolah di ini ya, ada database-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya tergantung siapa ya. Kalau yang tahu guru ya harus, atau terkait Diknas itu untuk membantu pendidikan, ya itu nggak masalah ya. Tapi kalau tiba-tiba random orang nanya secara detail, sekolahnya di mana, berarti kan kalau ketahu pun, tahu sekolahnya aja ya, itu nggak apa-apa. Makanya dia personal gitu kan. Kadang-kadang nanya sekolahnya dari mana, gitu. Ya kayak gitu-gitu. Oke, lanjut ke alamat rumah. Ini personal atau private? Personal, private, atau nggak tahu? Nggak yakin. Oke, private ya. Oke, oke, oke. Sip.
Ya, ini private ya. Kalau nggak perlu banget untuk di-share, jangan di-share, gitu. Karena resikonya besar. Oke, selanjutnya. Kalau foto keluarga, Privat. Foto keluarga. foto keluarga, private, personal. Private. Nah, private mana? Foto. Setiap orang Oke, beda-beda. ya benar. Ini agak. Oh, ini selamat datang. Assalamualaikum dari Marga Mulia. Udah hadir siapa aja ini? Berempat ya. Yang di belakang itu siapa? Badru atau? Oh itu Badru ya, yang pakai topi kan ya? Ya. Ingatnya yang pakai topi Badru ya namanya. Oke. Nah ini kita lagi review. Mungkin reviewnya akan singkat karena memang waktunya sudah mau habis. Nah ini lagi bahas terkait mana yang private, mana yang personal gitu. Jadi eh, kita lagi bahas terkait foto keluarga. Nah foto keluarga ini memang agak di tengah-tengah ya. Gimana? Tergantung apa yang terlihat di fotonya. Cuma secara umum ini memang cenderung ke private gitu. Karena kalau di foto keluarga itu kan bisa kelihatan ya eh, apa namanya punya saudara berapa. Di fotonya juga bisa kelihatan mungkin rumahnya atau tempat sekitarnya kayak gitu. Itu bisa di apa kalau bahasanya bisa di profiling lah ya. Makanya kadang-kadang kalau orang share foto itu kan dikasih emot di wajah anaknya atau di wajah orang tuanya atau di wajahnya sendiri gitu-gitu ya untuk ngeblur informasi itu gitu. Karena kalau dari foto keluarga kan bisa kelihatan ya ini lokasinya di mana, adiknya berapa. Nah, itu bisa untuk ya apa kalau bahasanya profiling ya. Ya oh nanti kalau ditipu pakai nama adiknya atau nama orang tuanya gitu untuk memastikan gitu. Jadi seperti itu. Jadi relatif eh, lebih ke private ya kalau di eh, masalah foto keluarga gitu. Karena kan bisa kelihatan ya ini orang tuanya masih ada atau enggak gitu-gitu. Adiknya berapa itu bisa jadi celah untuk hal-hal yang diinginkan gitu. Oke, lanjut. Nomor handphone ini private atau personal? Kalau personal angkat tangan kanan terbuka, kalau private angkat tangan kiri tertutup. Maksudnya. Nomor HP, apakah personal atau private? Nomor HP, silahkan angkat tangannya. Private, putus lagi. Oke, nomor HP. Oke, nomor HP lebih ke private ya. Karena ya itu bisa dikenalin apalagi yang nomornya sudah terdaftar dengan identitas ya. Kayak gitu. Terus mana tadi kok hilang? Nah, habis itu share. Mungkin kalian familiar dengan kata apa term Sherlock nggak? Share lokasi. Itu pada familiar kan? Kalau di WhatsApp itu bagikan lokasi. Ada yang pernah pakai fitur itu? Yang pernah pakai fitur bagian lokasi di WhatsApp? Itu ngasih tahu lagi di mana? Ada yang pernah menggunakan? Kayak gambarnya juga nggak masuk ya di sebelah sana ya. Ya, Kak. Oke, sebut-sebut. Oke, di sini ada yang pernah menggunakan fitur bagikan lokasi di WhatsApp? Belum. Belum ya? Oke, jadi fitur bagikan lokasi itu di WhatsApp itu nge-share posisi kita di mana gitu. Nah, itu bisa sampai sekarang teknologi itu bisa sampai presisinya ya.
bisa sampai 5 meter, cuma rata-rata 10 meter ya. Jadi kalau kita menggunakan itu, di-share-nya ke keluarga atau orang yang memang butuh tahu kita di mana, nggak masalah ya, karena itu presisinya benar-benar sampai 10 meter. Jadi kita langsung ketahuan orangnya di mana gitu. Jadi kalau tersesat atau apa itu bisa di-share. Cuma saat di-share ke publik, itu jadi informasi yang berbahaya ya, kayak gitu. Nah, karena belum pernah ya mungkin jadi di-share secara umum aja ya. Kalau, bisa seperti itu. Jadi kalau kalian menggunakan share post di TikTok, Instagram itu saat post itu ada fitur di mana nge-share lokasi pengambilan foto atau lokasi tempat share-nya kayak gitu. Nah itu kalau nggak dimatikan tuh biasanya ada bisa kelihatan ya di-share dari mana. Biasanya kalau di TikTok atau Instagram, kalau di Instagram ya kayak tulisan di-share dari posisinya di mana gitu. Nama daerahnya atau nama eh, kafenya atau nama tempat jalan-jalannya kayak gitu. Itu. Nah, selanjutnya mungkin ini jadi ini ya. eh, Tadi kan udah sekilas sudah mulai paham, udah paham terkait yang umum-umumnya, mana yang private, mana yang personal. Nah, nah ini mungkin jatuhnya ke tugas mandiri dulu untuk hari ini. Jadi nanti kalian silahkan cek aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan. Ya semuanya ya kalau bisa ya. Ya terutama yang paling sering kalian gunakan itu kayak apakah setting privasinya sudah kalian setting ataukah masih default, masih yang standar. Jadi belum diapa-apain lah kayak gitu. Sama ya terkait permissionnya. Jadi kayak kalian sudah membagikan permission. Jadi kayak aksesnya ke apa aja. Kayak biasanya kan kalau download aplikasi, biasanya banyak jadi request ya. Oh minta bisa akses kontak, bisa akses kamera, bisa akses mikrofon kayak gitu-gitu. Nah, itu silahkan kalian apa ya cek masing-masing di HP kalian settingnya seperti apa, terutama aplikasi-aplikasi yang sosial media ya, gitu. Baru yang game biasanya, yang minta akses aneh-aneh itu biasanya aplikasi-aplikasi game dan yang apa ya, yang e-commerce itu juga biasanya minta akses tertentu gitu. Nah, tugas kalian hari ini, untuk hari ini, itu silahkan kalian cek lagi di HP kalian masing-masing, itu setting atau pengaturan privasinya, itu bagaimana. Nah, itu kalian eksplorasi di sana sendiri, dan kalau masih yang default, atau masih yang standar awal, itu kalian sesuaikan ke privasi yang lebih maksimal ya, kayak gitu. Jadi hari ini mungkin ke sana untuk tugas mandirinya. Karena kalau bahas materinya nanti nggak kejar, waktunya tinggal sedikit. Jadi mungkin ke tugas mandiri dulu ya. Jadi silahkan kalian buka HP kalian masing-masing, cek kalian punya aplikasi apa aja. Mungkin dibuka, eh, terutama kalian buka yang sosial media sama yang e-commerce gitu. Habis itu kemudian baru game, kalau ada game. Kalian cek di situ minta akses apa aja gitu. Caranya gimana? Kalian masuk ke Kalau HP yang Android ya, yang Android itu bisa masuk ke gambar gear itu yang di ujung kanan atas biasanya. Di situ masuk ke aplikasi. Nanti di aplikasi kalian bisa lihat sendiri settingnya apa yang permisinya dikasih tiap-tiap aplikasi tersebut gitu. Nanti kalian catat tuh berapa yang memberikan akses buat kontak kalian, berapa yang ngasih akses buat kamera kalian, berapa aplikasi yang ngasih akses buat mic kalian dan lain sebagainya gitu. Mungkin hari ini itu dulu eh, tugas mandiri jadinya. Nanti silahkan ditulis masing-masing. Nanti kita diskusikan di minggu depan ya. Kapan nge-share akses kamera atau akses mic, akses dan lain sebagainya itu di minggu depan gitu. Oke, mungkin itu dulu nanti saya titip ke Ibu Novita ya. Gitu. Iya. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih. Saya tinggal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Syamil. Eh, Anak-anak, kita masih menanti guru mata pelajaran berikutnya. Silahkan boleh tuh kalian coba mengecek handphone masing-masing.
Hari ini sih kita untuk informatika pengetahuan yang diharapkan adalah anak-anak bisa menjaga informasi privasi kalian gitu. Tidak bisa seseorang memaksa kita untuk memberikan informasi itu, misalnya. Kalau di praktek sehari-hari, kalian pernah nggak kalau ke toko tuh beli sesuatu, kemudian mereka meminta tuh nomor teleponnya berapa gitu. Sebenarnya kalian berhak untuk tidak memberikan karena kewajiban kita memberikan nomor handphone, nama, apalagi mereka minta KTP itu mereka nggak berhak gitu. Jadi kita belajar ini paling tidak kalian di kehidupan sehari-hari jika ada yang meminta data-data privasi kalian sudah bisa bilang tidak gitu. Bisa bilang oh maaf tidak saya tidak memberikan gitu. Itu hak kalian gitu. Karena datanya privasi. Paling tidak itu ya yang bisa kita kita apa? Kita bisa manfaatkan ilmu dari Pak Syanmil. Nah, silakan ya kalau kalian mau ngecek handphone kalian sekarang, apakah semua data privasi kalian itu tershare di aplikasi game, di aplikasi TikTok dan segala macam, yang mau kalian batasi silahkan tuh kalian pilih dibatasi, itu hak kalian gitu. Jadi kalau yang tanya nama lengkapnya siapa, nama bapaknya siapa, nama ibunya siapa, nggak semua kita memberikan data itu, apalagi ke orang asing ya, baru datang ke Garut misalnya, baru datang ke Jatisari, tiba-tiba nanyanya sampai detail. Jadi kalian bisa membedakan, oh orang ini hanya bisa mendapat informasi apa gitu. Kalau terlalu detail, kalian berhak tidak memberikan. Gitu. Oke, kita nunggu guru berikutnya ya.